Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rana Iza Zahra dengan NIM C1M02310076. Di sini tema utama materi yang akan saya sampaikan adalah keragaman dan pelestarian sumber daya hayati. Materi kali ini menyoroti hubungan antara keanekaragaman hayati atau biodiversitas dengan upaya konservasi atau pelestarian. Dalam bidang agroekoteknologi, hal ini sangat krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan ketahanan pangan. Selanjutnya di sini ada hubungan antar materi. Pada keragaman sumber daya hayati merupakan modal dasar atau input utama yang mencangkup kekayaan jenis tanaman dan genetik yang tersedia di alam. Lalu pelestarian di sini merupakan tindakan atau proses untuk menjaga dan mengelola keragaman tersebut agar tidak punah. Lalu, undang-undang pelestarian merupakan payung hukum atau regulasi yang mengatur, melindungi, dan mendukung upaya pelestarian secara formal. Lalu pertanian berkelanjutan merupakan tujuan akhir atau output di mana sistem pertanian dapat terus berjalan secara produktif tanpa merusak lingkungan. Alur dan keterkaitan dari keragaman ke pelestarian, adanya keragaman sumber daya hayati menuntut adanya upaya pelestarian agar kekayaan tersebut tetap terjaga. Sinergi pelestarian dan regulasi itu pelestarian dan undang-undang memiliki hubungan timbal balik, yaitu panah dua arah, di mana pelestarian itu membutuhkan dasar hukum dan undang-undang yang diciptakan untuk memperkuat praktik pelestarian di lapangan. Muara pada pertanian berkelanjutan, di mana ketiga elemen di atas yang mencakup keragaman, pelestarian, dan regulasi itu secara bersama-sama menjadi pilar pendukung utama untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa untuk mencapai pertanian berkelanjutan diperlukan pengelolaan keragaman hayati melalui tindakan pelestarian yang diperkuat oleh undang-undang yang berlaku. Slide berikutnya, di sini ada hubungan manusia dengan lingkungan. Komponen hubungan lingkungan ini berdasarkan bagan yang ada. Terdapat tiga elemen utama yang saling berinteraksi. Yang pertama adalah manusia, di mana manusia ini sebagai subjek atau aktor utama yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini mencangkup komponen abiotik atau benda mati seperti tanah, air, dan udara. Lalu lingkungan hayati itu mencangkup komponen biotik atau makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian interaksi dan hasil dari interaksi dua arah tersebut itu lingkungan fisik dan lingkungan hayati memiliki hubungan timbal balik yang erat, ditunjukkan dengan panah dua arah. Keduanya itu saling memengaruhi untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, peran manusia sendiri itu masuk ke dalam sistem ini dan berinteraksi langsung dengan kedua jenis lingkungan tersebut. Kemudian pembentukan ekosistem itu merupakan perpaduan dan interaksi antara manusia, lingkungan fisik, dan lingkungan hayati. Inilah yang pada akhirnya membentuk suatu ekosistem yang utuh. Ini menekankan bahwa ekosistem tidak berdiri sendiri, melainkan hasil dari hubungan yang dinamis antara aktivitas manusia dengan komponen fisik dan hayati di alam. Selanjutnya, pada slide ini memberikan definisi operasional mengenai apa itu sumber daya alam dan bagaimana cara membedakannya berdasarkan sifat hidupnya. Adapun poin-poin utama yang terdapat pada slide ini, yang pertama adalah definisi sumber daya alam itu sendiri, yaitu sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam baik berupa komponen fisik maupun hayati yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Klasifikasi berdasarkan sifat, terdapat sumber daya fisik atau abiotik merupakan benda mati yang tidak melakukan proses pernafasan. Contoh utamanya tadi adalah seperti tanah, air, dan udara. Sedangkan sumber daya hayati atau biotik ini merupakan benda hidup yang melakukan proses pernafasan. Pada kelompok ini mencangkup mikroorganisme, tumbuhan, tanaman, hewan, dan ikan. Pada slide ini menekankan bahwa dalam praktik pertanian, manusia ini mengelola kedua sumber daya ini, baik fisik berupa tanah atau air dan hayati berupa tanaman secara terpadu. Kemudian sumber daya alam berdasarkan kemungkinan dapat dipulihkan. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihan ini membagi sumber daya alam ke dalam tiga kategori utama untuk memahami batasan ketersediaannya di alam. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau renewable atau flow resource. Sumber daya ini memiliki kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri sehingga dapat digunakan secara terus-menerus jika dikelola dengan bijak. Contohnya itu meliputi tanah, air, hutan, padang rumput, serta populasi ikan. Sedangkan sumber daya yang tidak dapat dipulihkan atau non-renewable fund atau stock resource adalah sumber daya yang berjumlah terbatas dan akan habis karena proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Contoh utamanya adalah hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan biji besi. Sumber daya yang tidak akan habis atau continuous resource adalah sumber daya yang tersedia secara melimpah dan terus-menerus tersedia tanpa dipengaruhi oleh penggunaan manusia. Contohnya adalah energi matahari, energi pasang surut, serta udara dan air dalam siklus hidrologi. Hubungan dengan materi sebelumnya itu, jika dihubungkan
dengan slide-slide sebelumnya, maka klasifikasi ini menjelaskan mengapa pelestarian dan undang-undang sangat diperlukan, terutama untuk sumber daya non-renewable yang bisa habis dan sumber daya renewable yang perlu dijaga agar tetap seimbang dalam sebuah ekosistem untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan. Pada slide ini, pemanfaatan sumber daya tumbuhan itu dikelompokkan berdasarkan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tumbuhan sebagai bahan makanan, di mana tumbuhan ini mencangkup sumber karbohidrat dan pangan alternatif seperti sagu, aren, dan umbi-umbian liar. Kemudian adapun tumbuhan sebagai bahan bangunan, di mana tumbuhan berkayu keras yang digunakan untuk konstruksi, contohnya adalah kayu jati dan kayu mahoni. Adapun tumbuhan sebagai bahan bakar atau biosolar, di mana tanaman penyumbang energi terbarukan melalui kandungan minyaknya, seperti kelapa sawit, jarak kepiar, dan jarak pagar. Lalu ada juga tumbuhan sebagai obat atau biofarmaka, di mana tanaman yang memiliki khasiat kesehatan seperti jahe, daun binahong, kina, dan mahkota dewa. Adapun juga tumbuhan sebagai tumbuhan estetika, di mana tanaman ini dimanfaatkan nilai keindahannya, seperti berbagai jenis bunga-bungaan. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam hayati di bidang pertanian dan perkebunan, yang mengelompokkan berbagai jenis tanaman budidaya yang menjadi pilar utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan ekonomi. Contohnya seperti serealia atau biji-bijian yang mencangkup tanaman pokok seperti gandum, padi, jagung, dan barley. Kemudian ada kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati yang penting dalam sistem pertanian. Lalu ada juga buah-buahan, di mana berbagai jenis tanaman buah sebagai sumber nutrisi dan vitamin. Lalu ada komoditas perkebunan, yaitu tanaman industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi, contohnya seperti tembakau, kelapa sawit, dan tebu. Kaitan dengan konsep utama jika dihubungkan dengan slide-slide sebelumnya, itu kelompok tanaman ini merupakan bagian dari keragaman sumber daya hayati yang harus dikelola dalam sebuah ekosistem pertanian. Upaya pelestarian dan penerapan undang-undang sangat penting untuk menjaga produktivitas. Upaya pelestarian dan penerapan undang-undang sangat penting untuk menjaga produktivitas komoditas ini agar tetap terjaga dalam sistem pertanian berkelanjutan. Yang terakhir adalah pemanfaatan sumber daya alam hayati pada bidang hewan dan perikanan, yang merinci berbagai jenis fauna yang dikelola manusia untuk mendukung kebutuhan hidup, baik sebagai sumber pangan, hobi, maupun penggerak ekonomi. Contohnya seperti hewan peliharaan, yaitu hewan yang dipelihara manusia untuk kesenangan atau hobi. Lalu ada hewan ternak, yaitu hewan yang dibudidayakan secara khusus untuk diambil manfaat ekonominya, seperti daging, susu, atau tenaganya. Ada juga kekayaan perikanan, di mana diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan ekosistemnya. Yang pertama adalah ikan laut, ikan yang hidup di perairan air asin. Ada juga ikan payau, yaitu ikan yang hidup di campuran air tawar dan air laut atau muara. Lalu ada ikan darat, yaitu ikan yang hidup di ekosistem air tawar seperti sungai atau danau. Kesimpulan yang dapat kita rangkum dari seluruh materi adalah ekosistem tercipta dari interaksi manusia dengan lingkungan fisik dan hayati. Sumber daya alam atau SDA adalah unsur lingkungan yang memenuhi kebutuhan manusia, terbagi menjadi SDA fisik atau sumber daya alam fisik seperti benda mati, dan sumber daya alam hayati seperti makhluk hidup. Sumber daya alam dikelola berdasarkan sifatnya, dapat dipulihkan, contohnya seperti ikan dan hutan. Ada juga yang tidak dapat dipulihkan seperti tambang. Lalu ada juga yang tidak akan habis seperti matahari. Kekayaan hayati yang kita miliki mencangkup tumbuhan, pangan, kayu, obat, dan lainnya, hasil pertanian dan perkebunan, serta hewan dan perikanan. Untuk menjaga keberlangsungan semua sumber daya ini diperlukan sinergi antara keragaman sumber daya hayati, upaya pelestarian, dan undang-undang demi mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.